Haleluya, salam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kalau kita ada, sebagaimana kita ada pada sore hari ini, sepanjang minggu ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita dapat datang di tempat ini dengan kondisi yang sehat ini semua karena anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk hamba-hambanya dan terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tunjuk hati Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mulai ibadah. Haleluya Yesus, Bapa kami yang di surga, Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan sore hari yang indah ini, di mana kami anak-anakmu dapat berkumpul di rumah suci-Mu pada sore hari ini. Ini semua karena anugerah, ini semua karena kebaikan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas semua Tuhan yang telah berikan kepada kami anak-anak-Mu. Pada sore hari ini kami siap untuk beribadah. Biarlah mulai awal pertengahan hingga akhir nanti Engkau akan memberkati kami, sehingga kami pulang membawa damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami percaya bahwa kami yang baik Tuhan. Kami mencintai Engkau di apapun dunia ini Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan sangat berbagi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap kali ku terbangun sampai ku terbangun,
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini bersuka cita mari pegang tangan. Haleluya, semua bersuka cita, amin. Nah, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Dan kita bersyukur untuk Tuhan kita yang baik dan luar biasa. Haleluya. Sama-sama kita berkata untuk Tuhan. Mari sama-sama. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
dan serta nama kasih Bapa yang jadi sekarang di hadapan dia selalu kasih. Dan akan berkorbannya Bapa khususkan tanah kami dan berdiri bukan kesempatan ganda sesuai janji di Bapa. Terima kasih Bapa yang suka akan berkorban di dalam nama Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bila kau angkat semua dari hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau disayang kamu oleh kasih-Nya. Bila kau batas melanggar hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau disayang kamu oleh kasih-Nya. Amin, haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita dan biar firman itu dapat tertanam di hati kita dan kita bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kami punya juru selamat, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada untuk kami, melindungi kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Tidak pernah sedetik pun kau meninggalkan kami. Kau sungguh mulia, kau sungguh sempurna.
rindukan Tuhan, biarlah anugerah-Mu Tuhan terus melimpah buat setiap kehidupan kami, buat setiap anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Sampai selamanya Tuhan, kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan boleh memuliakan Engkau, boleh mengagungkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya dialah apa yang kami kerjakan Tuhan, kehidupan kami, segenap kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Biar setiap penyembahan pujian kami Tuhan, kami persembahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Kau memberkati seluruh tim pujian yang ada Tuhan. Biar boleh persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus sore hari ini kami akan boleh diberkati oleh firman-Mu. Mari biarlah kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah berkat firman-Mu ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus akan memampukan kami boleh mengerti akan isi hati-Mu, dan terlebih kami dimampukan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat dulu Bapak Ibu semuanya. Shalom.
Sekali lagi shalom, selamat sore. Kami berterima kasih buat kesempatan kami boleh ada di tempat ini untuk boleh bersama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan, dan terlebih kami boleh diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Bapak Ibu semuanya, saat sore hari ini semoga semuanya kita sehat ya Bapak Ibu semuanya. Kalau saya di Batu, kita udaranya itu masih belasan. Saya nggak tahu di sini, nggak tahu berapa derajat. Tentunya lebih dingin ya di Batu, tapi semuanya tetap sehat. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini ada satu hal yang saya ingin rindu siarkan, hal tentang tetaplah baik. Ada satu video klip, tadi katanya nggak bisa diputar, tapi nanti soundnya biar dari saya aja ya. Oh sudah bisa, oke puji Tuhan. Oke, kita akan menyaksikan satu video klip untuk semuanya. Bisa? Dari saya apa ya?
saya menyaksikan video ini, merefleksi kehidupan kita bahwa ternyata jadi orang baik itu panggilan kita semuanya. Amin. Ada ternyanyikan selalu bahwa disakiti ku tetap baik, dikhianati ku baik lagi. Baik aja. Kayaknya apa gitu sih? Tapi ternyata memang menjadi orang baik itu panggilan kita sebagai orang yang percaya. Dan hari ini saya ingin share bahwa semuanya tidak sedang menggurui, tapi kita berkumpul bersama-sama, tetaplah jadi orang baik. Dan saya berdoa, kalau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah capek jadi orang baik, 3 kali ya, dimanfaati aja sama orang. Bapak Ibu semuanya, ternyata firman Tuhan ada untuk mengingatkan kita jadi orang yang tetap baik. Oke, kita akan buka kitab kita menjadi landasan firman Tuhan. Saat ini adalah di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat 39. Bagi semuanya boleh membuka Alkitabnya, dikasih tanda di Alkitabnya jadi ayat hafalan buat kita semuanya. Ayatnya Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Boleh? Yang sudah dapat bilang amin. Di Alkitabnya semuanya maksudnya, kalau di layar sudah ada. Oke, sudah semuanya, kita mau baca sama-sama ya, pelan-pelan dulu semuanya. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi ulama. Ayat ini jelas menyatakan ada sebuah frase baru semuanya tentang janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Perbuatan baik kita menyadari adalah panggilan kehidupan kita. Tuhan memanggil setiap kita, Bapak Ibu semuanya, mulai dari adik-adik yang paling kecil hingga para lansia yang ada. Ternyata berbuat baik itu adalah panggilan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa janganlah kamu jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena berbuat baik adalah sebuah pilihan sadar. Berbuat baik bukan karena sebuah kewajiban saja, tetapi adalah sebuah pilihan sadar. Karena kita sadar bahwa ada kasih Tuhan yang terlebih dahulu ada dalam hidup kita. Orang Kristen yang kenal dengan kasihnya Tuhan, orang Kristen yang mengalami kasihnya Tuhan, orang Kristen yang mengerti kasihnya Tuhan, saya percaya bahwa dalam hidupnya pasti akan mengalirkan kasih itu buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak semuanya, tentang bagian ini Bapak semuanya dalam Galatia pasal yang ke-6, kalau Bapak semuanya melihat pasal ini secara utuh dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10, dan bagaimana Paulus mengajar jemaat untuk hidup di dalam roh dan mengekspresikan iman melalui kasih yang nyata, terutama dalam tindakan saling menanggung beban, bersikap rendah hati dan berbuat baik secara konsisten. Kalau Bapak semuanya melihat dalam Galatia pasal yang ke-5, ada buah-buah daging, ada buah-buah roh. Galatia pasal yang ke-6, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat yang praktis. Apa sih yang harus kamu lakukan tentang berbuat baik, tentang berbuah-buah roh itu seperti apa? Dan salah satunya dikatakan janganlah kamu jemu-jemu untuk berbuat baik. Nah, Bapak semuanya, apa sih kata jemu-jemu itu? Kira-kira bahasa yang pas kalau bahasa Jawa jemu-jemu itu apa? Bosan, nah, bosan. Bahasa Jawa ini bosan itu apa Pak? Waleh, nah cocok waleh melakukan kebaikan gitu ya. Tahu ya semuanya ya, waleh itu kayaknya kita, ya waleh itu orang bosan istilahnya seperti itu. Tapi kalau kita akan belajar bersama-sama dari kata aslinya dari kata jemu semuanya, dipakai sebuah kata yang namanya NKG. Apa sih artinya adalah jangan kamu menjadi lelah untuk berbuat baik, atau jangan kamu menyerah untuk berbuat baik, atau jangan kamu kehilangan semangat dalam berbuat baik, atau jangan kamu putus asa dalam menjalankan tugas perbuatan baik kamu.
Jadi kalau jemu-jemu paling tidak dari 4 definisi ini boleh kita gambarkan ya. Ternyata jemu itu adalah kita nggak boleh jadi lelah, kita nggak boleh menyerah, kita nggak boleh kehilangan semangat ataupun putus asa untuk kita menjadi orang-orang yang baik, melakukan perbuatan yang baik. Nah, Bapak semuanya, gambaran dari ayat ini Bapak semua tentang berbuat baik. Jangan kamu jemu berbuat baik itu dipakai kata NKQ ini Bapak semuanya, gambarannya seperti apa? Seperti seorang petani Bapak semuanya. Di sini pasti banyak para petani, karena di sini adalah semuanya bahkan pernah bertani semuanya lah. Seorang petani saya akan ngajari, tapi saya tahu bahwa seorang petani yang sudah nandur, sudah hampir panen, tapi selesai, kesel wis gak panen-panen, padahal sudah mau panen. Itulah gambaran dari NKQ menurut semuanya. NKQ menyerah, padahal sesuatu itu sedang dalam proses menuju hasil. Kesel wis gak ono hasil, wis tak tinggal lagi. Itu yang namanya jemu, capek. Kalau bahasa gaulnya adalah capek hati, yang membuat orang berhenti untuk berbuat baik karena kecewa, lelah, atau gak melihat hasil. Bapak semuanya, kira-kira kenapa sih kita jadi manusia bisa jemu, bahkan anak Tuhan kok bisa jemu untuk berbuat baik? Saya mengumpulkan beberapa jawaban Bapak semuanya. Ada banyak alasan kenapa kita capek berbuat baik. Bapak bisa membatin, merefleksi diri kita masing-masing. Kenapa sih kadang kita bisa capek berbuat baik? Nah, yang pertama Bapak semuanya, kebaikan itu karena selalu kebaikan tidak selalu dibalas dengan baik. Banyak orang berharap bahwa kebaikan itu dihargai, betul? Pastilah. Manusiawi kan, kalau kita berbuat baik, perbuatan baik kita dihargai paling tidak. Ya kan, kadang istilahnya malah sebaliknya, kadang-kadang kita mengalami sebuah pengkhianatan, ada ketidakpedulian atau penolakan, pasti kita bisa kecewa. Betul semuanya, itu manusiawi kita. Kalau kita sedang berbuat baik sama seseorang, terus nggak dibalas dengan hal yang baik, kita bisa kecewa semuanya, sangat bisa. Tapi kita mau belajar bersama-sama bahwa ternyata untuk berbuat baik bukan tentang siapanya, bukan tentang bagaimananya respon, tapi perbuatan baik adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Karena kalau kita ngomong tentang siapapun lah, bahkan kadang-kadang yang bisa menyakiti kita itu adalah orang yang terdekat sama kita. Orang yang paling punya potensi buat kita kecewa itu bukan orang jauh atau orang beda RT bagi semuanya. Bahkan orang yang paling dekat sama kita punya potensi untuk sangat menyakiti hati kita. Karena itulah bagi semuanya kita mau belajar bersama-sama. Ada satu hal yang pertama, ketika kebaikan itu nggak selalu dibalas dengan baik, kita bisa capek atau jemu berbuat baik. Kemudian yang kedua adalah ada faktor yang namanya ada serangan. Kalau bisa katakan serangan dari iblis yang melemahkan iman kita. Iblis bisa menggunakan luka dan kecewaan kita untuk kita lelah dalam berbuat baik. Dan iblis mungkin nggak langsung menghentikan perbuatan baik kita, tapi dia bisa menabur kebosanan dalam hati kita. Dia bisa menabur luka batin itu ditumbuhkan supaya apa? Kita lelah, kita jemu berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah tidak melihat hasil atau buah dari kebaikan itu sendiri. Boleh jadi katakan bahwa aku sudah lama berdoa, toh ternyata masalahnya masih datang. Sudah lama aku berdoa buat dia, tapi dia nggak berubah-ubah. Karena kita nggak melihat hasilnya. Sudah lama aku bergumul tentang dia, aku doakan, toh dia belum berubah. Kalau kita berhenti di situ, kita bisa sampai pada sebuah titik capek, jemu berbuat baik. Percuma, toh aku melayani, tapi kok enggak seperti apa yang aku harapkan. Percuma saja.
akhirnya dia jemu dan dia berhenti berbuat baik. Kemudian ada alasan yang keempat adalah motivasi hati yang gak murni. Sudah kita bahas tadi bahwa jika perbuatan baik hanya untuk dipuji, hanya untuk dihargai dan dibalas dengan kebaikan, maka ketika itu tidak ada semuanya, maka akan menghasilkan kejemuan dan juga frustasi. Ketika yang namanya setiap perbuatan baik kita, yang namanya kita pengennya dibalas, kita motivasinya dihargai orang, kita motivasinya dikasih like sama orang, kita motivasinya dikomentari sama orang. Tapi kalau seandainya semuanya tidak ada, maka kita jadi orang yang capek. Kenapa? Motivasi hatinya adalah salah. Dan yang terakhir adalah tentang fokus. Fokusnya kepada orangnya, bukan kepada Tuhan. Bapak semuanya, kita perlu menyadari, kita akan belajar bersama-sama. Terus gimana? Ini tentunya menjadi sebuah pergumulan kita semua. Tapi sebelumnya saya ingin membahas apa sih perbuatan baik dalam koridor firman Tuhan. Waktu saya mencari dalam KBBI, perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik adalah sebuah perbuatan melakukan sesuatu hal yang baik, ya pastilah ya. Kalau menurut saya itu tidak menjawab pertanyaan saya gitu loh. Perbuatan baik itu apa sih? Berbuat baik itu apa sih yang bisa mendefinisikan kita sudah melakukan perbuatan baik itu seperti apa? Saya tanya di kamus, setiap tindakan yang menghasilkan hal yang baik, ya sudah selesai, nggak ngerti, nggak menjelaskan maksudnya. Karena itu Bapak semuanya, saya ingin sedikit membawa Bapak semuanya, nggak usah bingung dengan istilah-istilahnya, tapi saya ingin membawa kepada sebuah Alkitab ini ternyata memberikan penjelasan tentang perbuatan baik. Dalam bahasa Alkitab ada 5 kata, maaf. Dan saya harap dari 5 kata nanti yang kita akan ketahui, saya nggak berharap Bapak semuanya apa enggak, tapi kita ketahui adalah ternyata perbuatan baik itu seperti ini. Oke, saya lihat yang pertama. Kata pertama yang dipakai kata kalos, menunjuk kepada sebuah perbuatan yang tidak hanya baik secara moral, tapi bermanfaat, membangun dan mencerminkan kasih Kristus. Jadi segala tindakan kita yang bermanfaat buat orang lain, membangun orang lain dan mencerminkan kasihnya Tuhan, itu adalah berbuat baik dalam bahasa kalos. Kemudian Bapak semuanya ada bahasa yang kedua adalah agathos. Apa ini adalah? Ini adalah sebuah baik secara moral dan rohani. Baiknya karena apa? Menunjukkan sifat dasarnya Tuhan. Kebaikan yang berasal dari sifat Allah sendiri, dari kata agape. Jadi ketika kita berbuat baik untuk merefleksikan aku mengasihi dengan kasihnya Tuhan, segala perbuatan yang kita kerjakan dengan alasan bahwa karena kasih, itu adalah sebuah perbuatan baik. Kemudian dari kata dikausuni Bapak semuanya. Dari kata ini artinya adalah kebaikan yang adil dan benar, tindakan benar berdasarkan keadilan Allah dan kebenaran firman-Nya. Di sini kita boleh bersama-sama ketika kita mengerjakan sebuah keadilan, hal yang baik. Kita mengerjakan sebuah tindakan di mana berdasarkan apa yang benar di hadapan Tuhan, itu adalah sebuah perbuatan baik. Yang keempat Bapak semuanya, ada yang namanya Christosis, artinya adalah kebaikan yang lahir dari kemurahan hati, yang lahir dari kesabaran. Dengan kata lain ada kelemah lembutan di sana, ada belas kasihan di sana, tidak membalas kejahatan. Itu definisinya perbuatan baik dari kata Christosis. Dan yang terakhir adalah eusebia, kebaikan yang muncul karena apa? Kita taat dan menghormati Tuhan. Bapak semuanya, yang saya pampangkan di sini nggak perlu kita hafal, besok nggak ulangan. Tapi kita sama-sama mau ngerti, bayangkan perbuatan baik itu seperti apa sih? Ketika kita mau membangun orang lain, ketika kita menyatakan kasih yang dari Tuhan, ketika kita mau mengerjakan sesuatu hal karena apa? Ekspresi kasih kita kepada Allah, kita menghormati Tuhan,
kita mengerjakan dengan belas kasihan, kita mengerjakan semua hal di dalam keadilan-Nya Tuhan. Itu adalah perbuatan baik. Banyak nggak? Banyak berarti. Jadi perbuatan baik itu istilahnya secara universal itu hal-hal segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tangan kita, yang sumbernya dari kasih-Nya Tuhan. Itulah sebuah perbuatan baik yang tujuannya demi kebaikan orang lain. Nah, Bapak-Ibu semuanya, saya ingin membandingkan apa yang kita baca tadi dalam Galatia dengan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Di sana Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran tentang hal memberi sedekah. Saya akan membacakan bagi semuanya. Dikatakan bahwa ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Saya baca pelan-pelan dulu semuanya ya. Dikatakan bahwa janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya apa? Dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, ini bagian yang pertama. Nanti ada sedekah, ada berdoa, ada berpuasa. Tapi saya mengambil bagian pertama. Dikatakan bahwa jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya seperti orang munafik yang mengasihi. Maaf, saya memakai terjemahan yang baru. Dikatakan bahwa yang mengasihi dipuji orang, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan kita akan bersama-sama dalam bagian konteks ini loh semuanya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagian ketika dia mengerjakan perbuatan baik, memberi sedekah. Lengkap di sana Bapak semuanya. Dibahas sama Tuhan Yesus tentang caranya berbuat baik. Bukan tentang perbuatan baiknya, tapi bagaimana motivasi hatinya, bagaimana tujuannya, bagaimana kita melakukannya. Jadi kita akan belajar di sini tentang kebenaran apa sih yang akan menolong kita, yang akan membantu kita, mengajari hidup kita menjadi orang-orang yang baik. Yang pertama Bapak semuanya, kita akan belajar bersama-sama bahwa berbuat baik itu harus murni dalam tujuan dan motivasi. Kalau kita lihat bersama-sama membandingkan ayat tadi Bapak semuanya, dalam Injil Matius pasal yang ke-6 kita bersama-sama bahwa orang itu bisa tergoda untuk berbuat baik demi pujian. Kan dikatakan bahwa jangan berbuat baik untuk apa? Melakukannya di hadapan orang supaya dipuji. Kalau di dalam kita balik ke Galatia pasal yang ke-6 dikatakan bahwa janganlah kamu jemu walau nggak dihargai, sebab ada waktu untuk kita menuai dari Tuhan. Jika motivasi kita tetap benar, dikatakan bahwa dan tidak menyerah, Tuhan yang menentukan waktu untuk menuai. Jadi hal yang penting, hal yang mendasar, yang menjadi pengingat buat kehidupan kita, yang harus kita iling loh semuanya dalam ketika kita mengerjakan kebaikan adalah motivasi hati dan tujuannya. Kalau kita berbuat baik, tujuannya adalah untuk Tuhan. Bahkan dipakai Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi yang luar biasa. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu, disembunyikan. Apakah nanti memberi diminda semuanya? Itu kan sebuah gambaran bahwa bukan untuk dilihat orang setiap perbuatan baik kita. Kalau Bapak-Ibu semuanya kita berbuat baik, kita mengerjakannya nggak ada kamera, nggak ada live. Sekarang kan banyak yang trending itu kan berbuat baik untuk sebuah konten, betul nggak Bapak semuanya? Konten dulu, sini Pak berbuat baik, biar kasih like. Kalau nggak ada yang like, dia jadi sedih. Nggak ada yang sedih, nggak ada yang kasih like buat video. Baru harus berbuat baik. Motivasi hatinya tidak murni.
Tapi kita mau belajar bersama-sama untuk kita nggak cuma berbuat baik. Kita harus ngerti bahwa tujuan dan motivasinya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada yang nggak tahu pun, bahkan kalau nggak ada yang kasih tepuk tangan, nggak ada lampu sorot yang menyorot Bapak Ibu semuanya, bahkan nggak ada orang yang tahu, tetaplah berbuat baik. Karena apa? Tujuan kita adalah memuliakan Bapa yang di surga. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari. Saya nggak sedang mengajari, saya juga sedang berproses. Kita mau belajar bersama-sama. Bahkan ketika kita sudah lelah mungkin berbuat baik, mari kita perbaiki motivasi hati kita. Kalau motivasi hati kita adalah tentang ketulusan, motivasi hati kita tentang motivasi yang benar, tujuan kita memuliakan Tuhan, saya percaya dengan anugerah Tuhan kita dimampukan enggak jadi lelah berbuat baik. Amin bagi semua. Karena tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Oke. Yang kedua, ada godaan bagi semuanya untuk menyerah atau melakukan dengan cara yang salah. Sudah saya sampaikan tadi. Ini yang kita harus jagai semuanya. Yang pertama adalah motivasinya dari hati kita. Yang kedua adalah godaan. Ada sebuah motivasi lain yang bisa jadi menggoda kita untuk bisa mencari pujian atau bukan karena kasih. Kalau dalam Galatia pasal 6 tadi disampaikan bahwa tentang karena merasa nggak dihargai atau nggak ada hasil. Ada orang-orang yang bisa untuk menyerah dalam berbuat baik. Karena apa? Caranya yang salah. Dengan cara yang salah kita melakukan kebaikan itu, yaitu tadi. Untuk apa? Untuk dilihat orang. Tapi Yesus luar biasa mengajarkannya. Ketika Yesus mengatakan bahwa berbuat baik, lakukanlah dari tempat tersembunyi. Dengan kata lain apa? Yang penting tujuannya adalah untuk Tuhan. Jaga motivasi hati kita semua. Memang dalam hati kita, kalau kita sudah berbuat baik, gak dibalas itu gak enak. Lali ya kalau tak tuh, ya kan? Kalau sudah mudah-mudah itu berarti ada motivasi yang kalau kita mengizinkan Roh Kudus mengingatkan kita aja dengan kerendahan hati, nggak akan kita mengulangi apa yang tak tuh, nggak semua. Karena motivasi hati kita adalah tulus untuk mengerjakan demi kebaikan orang lain. Makanya dengan rendah hati bagi semuanya, sekali lagi saya nggak sedang menggurui bagi semuanya, karena kita semuanya sedang berkumpul bersama-sama. Betul bagi semuanya, pasti bagi semuanya sedang mengingat-ingat. Oh boy, pas mana terus mau wakil dan wajah ini tak tunggu tak ewangi, gak malah bisa lah bagi semuanya itu bisa menyerang pikiran kita gitu. Tetapi kita diingatkan firman Tuhan hari ini, tetaplah baik, tetaplah jadi orang baik. Karena dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Kemudian bagi semuanya, yang ketiga, perbuatan baik itulah ibadah pribadi kita kepada Allah. Ini sebuah titik yang menarik, saudara. Dalam Matius pasal ke-6 tadi kata bahwa perbuatan baik atau membesarkan menggambarkan relasi pribadi dengan Bapa, bukan untuk pertunjukan pabrik bagi semuanya. Dalam Galatia pasal ke-6 dikatakan bahwa kita berbuat baik kepada semua orang, tapi kita dalam semangat ketaatan dan kasih Kristus, bukan demi pengakuan sosial. Berbuat baik adalah ekspresi kasih ilahi. Hal yang indah ketika Yesus mengajarkan bahwa waktu kita berbuat baik, tapi ternyata gambarannya tentang relasi kita dengan Bapa yang di surga, Bapa yang melihat yang tersembunyi. Saya dulu pernah mendengar sebuah firman, kepada siapa sih kita kadang berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang bisa membalas kita, motivasi hatinya bisa gampang deh kalau bagus semuanya. Tunggu kasih supaya aku bisa dibalasin, itu bagus semuanya. Tapi ada sebuah hal yang saya ingat bahwa kalau kamu kasih sama orang yang mungkin nggak bisa balaskan, mungkin nggak ada orang yang tahu, tapi belajar untuk mengajarkan.
Jangan waktu kita menolong orang yang janda-janda yang tidak mampu gitu, kita datang ke rumahnya kasih, dia nggak mungkin balas kita kan dulu semuanya. Dia nggak mungkin balas kebaikan kita, dan kita menjaga hati kita bahwa murni kita mengerjakannya untuk memuliakan Tuhan. Kita sedang menolong teman kita yang mungkin sedang mengalami kejatuhan, kegagalan, tanpa penghakiman di sana, kita mulai support dia, kita kasih dorongan buat dia, kita doakan dia. Dan satu tujuannya adalah supaya dia juga berubah. Dan ketika motivasi hati kita benar dari semuanya, saya percaya bahwa akan ada doa-doa syafaat yang kita naikkan. Tuhan, aku berdoa Tuhan memberkati dia. Karena doa itu akan menembus segala sesuatunya. Doa itu akan menjaga hati kita. Syafaat itu akan menjaga kemurnian hati kita bagi semuanya. Untuk apa sih tujuannya? Supaya kita nggak jadi orang yang jenuh atau lelah berbuat baik. Karena apa? Kita minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi hari ini kita sudah diingatkan, kalau Bapak mungkin sudah lelah berdoa, belum ada jawabannya. Saya mengingatkan bahwa janganlah jenuh berdoa. Tetaplah semangat untuk kita berdoa. Amin dulu semuanya. Dan aplikasi praktisnya boleh kita bawa pulang dulu semuanya saat sore hari ini. Yang pertama adalah, yuk kita mau belajar. Lakukan perbuatan baik karena Tuhan, bukan karena ingin dilihat atau dibalas oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah jangan berhenti berbuat baik meskipun gak ada yang melihat. Karena Bapa di surga akan memperhatikan setiap benih kebaikan kita. Yang ketiga bahwa semuanya berbuat baik bukan tentang kesempurnaan, tapi berbuat baik bukan tentang kesempurnaan, tapi berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Karena Tuhan adalah teladan kasih dan kebaikan dalam kehidupan kita. Berbuat baik itu nggak nunggu sempurna dulu semuanya. Berbuat baik itu nggak nunggu punya dulu. Berbuat baik itu nggak nunggu kelimpahan dulu. Tapi berbuat baik adalah sebuah kesempatan untuk kita mengerjakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saya menutup dengan sebuah statement bagi semuanya dari Bunda Karsa, mengatakan bahwa nggak semua kita baru semuanya bisa melakukan hal-hal yang besar. Tidak semuanya. Tapi kita bisa mengerjakan hal yang kecil, tapi dengan kasih yang besar. Amin dulu semuanya. Kita mungkin nggak mengerjakan yang spektakuler, tapi kita bisa mengerjakan hal yang kecil, tapi dengan kasih yang besar. Saya berdoa kiranya firman Tuhan boleh merembus setiap kehidupan kita, mengingatkan setiap kita. Kalau kita mungkin lelah dalam kita menabur kebaikan kita lelah berdoa mungkin karena kita belum melihat hasilnya. Lalu berdoa mungkin buat orang-orang, bahkan buat anak, buat orang tua, buat saudara yang mungkin sampai hari ini belum ada hasilnya. Tapi firman Tuhan mengingatkan, tetap taburlah kebaikan itu. Amin bagi semuanya. Karena suatu saat firman Tuhan berjanji akan ada waktu penuaian itu, akan ada waktu sukacita, akan ada waktu di mana kita akan melihat setiap jawaban yang sedang Tuhan kerjakan. Ada masa panen yang akan kita alami. Amin bagi semuanya. Saya mengundang musik boleh maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian, hidup adalah sebuah kesempatan. Haleluya Yesus. Mari biar pujian ini kita boleh bersama-sama diingatkan. Perbuatan baik bukan tentang kesempurnaan, tapi berbuat baik adalah sebuah kesempatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang berarti. Hidup ini hanya sementara. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
menyatakan setiap kebenaran-Mu buat setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Saat ini sedang lelah hidup mereka menjadi orang yang baik. Mungkin banyak memanfaatkan kehidupan kami, mungkin kebaikan kami dimanfaatkan orang lain. Tapi hari kami mau belajar, kami mau tidak lelah untuk berbuat baik ya Tuhan. Kamu tetap menaburkan kebaikan itu Tuhan. Kamu tetap menaburkan doa-doa kami Tuhan. Bahkan buat orang yang belum kenal dengan Engkau Tuhan. Biar lewat setiap perbuatan baik kami, nama Bapa di surga dipermuliakan dan diagungkan. Tuhan memberkati setiap kami semuanya. Haleluya Yesus. Disakiti, kamu tetap baik Tuhan. Bahkan ketika kami dikhianati, kamu tetap baik ya Tuhan. Karena kami tahu ada kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau memampukan setiap kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu melakukannya ya Tuhan. Tapi kami percaya karena Roh Kudus yang akan menolong setiap kami, memampukan setiap kami Tuhan menjadi orang-orang baik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Mau berdoa biarlah firman-Mu mencelingkan setiap hati kami dan kami dimampukan menjadi pelaku-pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan memusak firman Tuhan. Tuhan memberkati pengumuman seperti biasa hari Minggu, sekolah Minggu jam 3 dan Kristen di Mataram. Kristen di rumah saudara Suli ya. Ya, Kristen rumah tangga di saudara Suli dan ini ada kebaktian persekutuan Bumi Haji tanggal 28 maka hari Senin kebaktian diajukan, hari Senin, hari Rabu kita tidak ke gereja tapi diajukan hari Seninnya karena kita diberi tempat untuk kebaktian Kecamatan Bumi Haji. Itu pengumuman. Mari kita berdiri, kita tutup kebaktian kita. Mari kita naikkan Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan buat kehadiran-Mu dalam tengah kami. Terima kasih banyak buat berkat-Mu atas kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hari ini, kami boleh beribadah di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kami semuanya. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan buat Ibu Gembala yang ada Tuhan, Tante Wiji, Tuhan kami memberkati ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan menjamah beliau ya Tuhan, memberikan pemberian kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih anugerah-Mu melimpah ya Tuhan, kesembuhan yang sempurna boleh ada atas kehidupan Gembala kami Tuhan. Diberkati sejahtera-Mu, anugerah-Mu Tuhan
boleh ada atas kehidupan beliau ya Tuhan. Diberkati seluruh keluarga yang ada dan cucu menantu semuanya, diberkati oleh Tuhan yang jauh yang dekat. Biarlah anugerah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan keluarga dari gembala kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan senantiasa ada atas kehidupan kami. Berkati usaha kami, mata pencaharian kami. Berkatilah makanan dan minuman kami ya Tuhan. Limpahkanlah kekuatan, kesehatan pada seluruh umat-Mu Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu Tuhan adalah dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka domba-domba-Mu. Cuma dikasih Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu. Dan tangannya yang abadi akan menopang Engkau. Tuhan akan melindungi Engkau. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari Engkau dengan kemuliaan-Nya. Tuhan akan menjaga kehidupanmu, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Segala usaha tanganmu akan diberkati oleh Tuhan. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah berkat anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai setiap kami semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Selamat malam dari semuanya.